Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Kami dari kelompok 12 terdiri dari 2 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas dengan tema seberapa penting hukum bagi kita. Dengan dosen pengampu Bapak Hilmi Zaki Mardiansyah, SHMH. Sebelum kita memasuki pada pembahasan yang lebih lanjut, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya sendiri atas nama Nani Haryanti dengan NIM 221102020028. Dan rekan kami Ahmad Tamam Syafiqi dengan NIM 2211020200. Yang pertama, seberapa penting sih hukum bagi kita? Sebelum kita tahu seberapa penting hukum bagi kita, alangkah baiknya jika kita mengetahui dulu apa itu hukum. Hukum menurut para ahli dalam buku karangannya. Yang pertama, menurut Profesor Dr. L.J. van Appingedam dalam bukunya yang berjudul In Leading to the Study van het Nederlands Recht, yang diterjemahkan oleh Otarik Sadino, SH. dengan nama Pengantar Ilmu Hukum, bahwa adalah tidak mungkin memberikan suatu definisi tentang apakah yang disebut hukum. Definisi tentang hukum, kata Profesor van Appingedam, adalah sangat sulit untuk dibuat, karena tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai dengan kenyataan. Menurut Profesor van Appingedam dalam bukunya, ia mengatakan bahwa barang siapa hendak mengenal sebuah gunung, maka seharusnya ia melihat sendiri gunung itu. Demikian pula dengan barang siapa ingin mengenal hukum, maka ia pun harus melihatnya. Namun, jika kita ingin melihat hukum, kita akan berhadapan dengan suatu kesulitan. Mengapa demikian? Karena gunung itu dapat dilihat, sedangkan hukum tidak bisa dilihat. Beliau mengatakan, sesungguhnya kita dapat mengetahui adanya hukum itu bila mana kita melanggarnya, yakni pada waktu itu kita berhadapan dengan polisi, jaksa, dan hakim. Terlebih pula jika kita berada dalam penjara. Akan tetapi, walaupun hukum itu tidak dapat kita lihat, namun hukum itu sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Karena hukum itu mengatur perhubungan antara anggota masyarakat dengan yang lain. Begitu pula perhubungan antara anggota masyarakat dengan masyarakatnya. Yang artinya, hukum itu mengatur hubungan antara manusia perseorangan dengan masyarakat. Yang kedua, menurut Profesor Sudiman Karto Hadiprojo, dalam buku beliau yang berjudul Pengantar Tata Hukum Indonesia tahun 1956, jilid 1 pada halaman 1. Beliau menulis sebagai berikut. Jika kita menanyakan apakah yang dinamakan hukum, maka kita tidak akan menjumpai tidak adanya persesuaian pendapat. Berbagai perumusanlah yang akan ditemukan. Yang ketiga, menurut Profesor E.M. Myers dalam bukunya yang berjudul De Algemene Betrekingen van het Burgerlijk Recht. Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat.
dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugas-tugasnya. Yang terakhir, oleh Profesor Kusumadi Pujosewo SH. Dalam buku beliau yang berjudul Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia menulis sebagai berikut. Selanjutnya, hendaklah diperhatikan bahwa untuk dapat mengerti sungguh-sungguh segala sesuatu tentang hukum dan mendapat pandangan yang selengkapnya, tidak dapat hanya mempelajari buah karangan satu atau dua orang tentu saja. Setiap pengarang hanya mengemukakan segi-segi tertentu sebagaimana yang dilihat olehnya. Adapun sebabnya, mengapa hukum itu sulit diberikan definisi yang tepat? Ialah karena hukum itu mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak, sehingga tidak mungkin tercangkup keseluruhan segi dan bentuk hukum itu dalam suatu definisi. Kata seorang guru besar Universitas van Indonesia, Dr. W.L.G. Lemaire dalam bukunya Head Rage in Indonesia. Yang kedua, tentang tujuan hukum. Para ahli yang merumuskan Profesor Subekti SH dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Val Apindaun dalam bukunya In Leading to the Study What Had Never Led Us. Tujuan adanya hukum, menurut Profesor Subekti SH mengatakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Menurut Profesor Subekti SH, melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Profesor Dr. L.J. Val Apindaun mengatakan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup mahasiswa secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian ini di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu. Kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yang merugikannya. Kepentingan perseseorangan selalu bertentangan dengan kepentingan golongan manusia. Pertentangan kepentingan ini dapat menjadi pertikaian, bahkan dapat menjelma menjadi peperangan seandainya hukum ini bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian. Selanjutnya tentang fungsi hukum. Menurut para ahli dalam bukunya yang pertama, Dr. Sujono Sukanto SHMA dengan judul bukunya Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Muhtar Kusumadja SHLLM dengan judul bukunya Teori Hukum Pembangunan. Fungsi hukum menurut Sujono Sukanto adalah sebagai mekanisme pengendalian sosial. Adapun yang dimaksud dengan mekanisme pengadilan sosial adalah suatu proses yang telah direncanakan terlebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh, dan memaksa masyarakat untuk mematuhi hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku. Fungsi hukum menurut Muhtar Kusumadja adalah alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Kemudian terkait fungsi sifat hukum, pada dasarnya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan apa yang telah dicapai. Fungsi yang demikian diperlukan dalam masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun. Hukum juga berfungsi sebagai sarana pembaharuan dan penggerak pembangunan, membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Selanjutnya nomor 04, yakni peran hukum. Menurut Sucipto Raharjo dalam bukunya Hukum dalam Jagat Ketertiban, peran hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum dalam kesejahteraan masyarakat, dan yang nomor dua, yakni hukum untuk manusia. Hukum dalam kesejahteraan masyarakat, beliau mengatakan bahwa hukum hendaknya membuat bahagia. Dalam konteks itu ditanyakan, kita bernegara hukum untuk apa?
hukum itu untuk mengatur semata-mata atau untuk suatu tujuan yang lebih besar. Lebih lanjut dikatakan, masyarakat rupa-rupanya tidak tahan dengan bekerjanya hukum liberal yang hanya memperhatikan kemerdekaan dan kebebasan individu. Masyarakat ingin agar hukum juga aktif memberi perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya. Maka lahirlah era baru, yaitu pasca liberal, di mana negara ikut campur tangan secara aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Ini yang dikenal sebagai negara kesejahteraan welfare state. Hukum pun ikut turun tangan untuk mengatur penyelenggaraan berbagai upaya kesejahteraan seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan publik lainnya. Kelahiran hukum modern yang liberal bukan akhir dari segalanya, tetapi alat untuk meraih tujuan yang lebih jauh. Tujuan yang lebih jauh itu adalah kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Masyarakat merasa kurang bahagia bila hanya melindungi dan memberi kekuasaan kepada individu dan tidak memperhatikan kebahagiaan masyarakat. Jika kita mengambil contoh peran hukum dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh melalui penetapan upah minimum. Menurut pasal 1, angka 1 Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2013 tentang upah minimum. Di situ menyebutkan bahwa upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari atas pokok upah termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaringan pengaman. Hal ini karena upah sendiri merupakan penting baik bagi pekerja atau buruh maupun bagi pengusaha. Bagi pekerja atau pemburuh, upah merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup serta untuk peningkatan kesejahteraannya. Bagi pengusaha, upah merupakan bagian dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam proses pemberian upah, pekerja atau buruh selalu berada dalam posisi yang lemah, sehingga haknya untuk memperoleh upah yang layak sering diabaikan oleh pengusaha. Tampaknya banyak pekerja atau buruh tidak sejahtera karena upah yang mereka terima tidak sesuai dengan standar kebutuhan hidup layaknya. Dasar filosofis dari penetapan upah minimum sendiri adalah untuk melindungi upah pekerja atau buruh agar tidak merosot pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja. Peran hukum selanjutnya yakni hukum untuk manusia. Sucipto Harjo mengatakan bahwa hukum sebagai dokumen antropologi. Konsekuensinya, kita menempatkan manusia pada titik pusat. Sikap intelektual ini menjadikan hukum tidak berkisar-kisar pada masalah perundang-undangan. Hukum adalah masalah manusia, dan pragmatis ini adalah hukum untuk manusia. Pembicaraan mengenai manusia yang kita permasalahkan bukanlah undang-undang. Memang benar, dalam konsep pembangunan nasional pun diketahui bahwa tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya manusia Indonesia seutuhnya, manusia Indonesia yang adil dan makmur, serta sehat secara lahiriah. Oleh karena itu, pembangunan apapun namanya harus menempatkan manusia sebagai subjek pembangunan. Bagaimanapun, manusia yang telah sepakat untuk hidup tertib dan teratur mempunyai tujuan yang mulia, yaitu agar tercipta kesejahteraan dalam hidupnya. Sehingga tepat sekali dikatakan bahwa hukum untuk manusia. Yang nomor 5 yakni arti penting sebuah hukum. Arti penting sebuah hukum memiliki beberapa poin penting.
Yang pertama, memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Sebuah peraturan berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi warga negaranya. Sebuah negara yang tidak memiliki kepastian hukum sudah pasti akan kacau. Bisa kita lihat pada negara-negara yang tengah dilanda perang. Perang merupakan salah satu kondisi di mana kepastian hukum telah hancur pada tingkat yang paling rendah. Semua orang dapat bertindak sesuka hatinya, berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat akan menguasai yang lemah. Namun, dengan adanya hukum, maka akan terdapat kepastian hukum. Yang nomor 2 yakni melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Peraturan hukum juga berfungsi mengayomi dan melindungi hak-hak warga negaranya. Hak setiap orang secara kodrati sudah melekat pada diri manusia sebagai anugerah Tuhan. Hukum dibuat untuk menjamin agar hak tersebut terus dijaga. Dengan adanya hukum, orang tidak akan suka hati melanggar hak orang lain. Poin penting nomor 3 yakni memberikan rasa keadilan bagi warga negara. Hukum juga berperan untuk memberikan rasa keadilan bagi warga negaranya. Hukum tidak akan hanya menciptakan ketertiban dan ketentraman, namun juga keadilan bagi warga negaranya. Keadilan dapat diartikan sebagai dalam keadaan yang sama, tiap orang harus menerima bagian yang sama pula. Juga berarti seorang menerima sesuai dengan hak dan kewajibannya. Poin terakhir yakni menciptakan ketertiban dan ketentraman. Pada akhirnya, hukum sangat penting karena hukum bisa menciptakan ketertiban dan ketentraman. Masyarakat akan tertib dan teratur apabila terdapat hukum dalam masyarakat yang ditaati oleh warganya. Akan sulit terbayangkan masyarakat tanpa hukum, maka yang terjadi adalah ketidaktertiban dan kehancuran. Arti penting sebuah hukum dalam undang-undang dapat kita jelaskan bahwa semua orang harus mengetahui apa isi dari undang-undang itu, apa peraturan-peraturan yang sudah dicatat dalam undang-undang itu. Kalau kita tidak mengetahui apa peraturan yang sudah dibuat dalam undang-undang, maka kita akan diberlakukan fikti dalam hukum. Apa itu fikti dalam hukum? Itu berarti setiap orang dianggap telah mengetahui adanya sesuatu undang-undang. Hal ini berarti bahwa jika ada seseorang yang melanggar undang-undang tersebut, ia tidak diperkenakan membela atau membebaskan diri dengan alasan saya tidak tahu tentang adanya undang-undang itu. Alasan itu tidak akan berlaku dalam sistem undang-undang. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan di atas tadi berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Tangan Syafiqi dengan NIM 27 Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UINHAS pastinya. Di sini samping saya narasumber saya dengan salah satu mahasiswa UINHAS Jember juga. Dengan Mas siapa? Muhammad Hasyim Ramadhani, bisa dipanggil Hasyim, Mas. Dengan Mas Hasyim. Oke, Mas Hasyim. Di sini saya akan bertanya tentang seberapa pentingkah hukum bagi Anda. Langsung saja. Oke. Ya, menurut saya hukum di Indonesia, atau bukan hanya hukum di Indonesia, tapi hukum di ranah Islam itu sangat penting karena hukum itu dapat mengikat perbuatan manusia. Jadi manusia itu bisa menjadi lebih bermoral, ataupun manusia tersebut itu dibatasi dengan hukum akan menjadi lebih baik gitu karena ada batasannya gitu. Jadi urgensinya hukum itu sangat penting di kehidupan manusia, mengingat manusia itu adalah makhluk sosial di mana yang perlu interaksi dengan sesama makhluk sosial lainnya, dengan artian dengan manusia lainnya.
Jadi perlu ada batasan-batasannya biar tidak sembrono atau ngawur itu kalau bahasanya. Terima kasih. Berarti sangat penting sekali Mas ya. Sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin itu saja Mas Hasim. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Terima kasih. Dan jangan lupa like and subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks. Terima kasih Mas Hasim. Terima kasih.